Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya, yaitu besaran dan satuan. Kalian bisa memperhatikan gambar dua orang yang sedang melakukan pengukuran, ya, dan orang atau gambar meteran yang sedang dipegang. Dua gambar itu menunjukkan suatu aktivitas ilmiah, yaitu pengukuran. Dan gambar di bawah pojok kanan itu foto saya, jangan diperhatikan. Kita akan membahas besaran dan satuan. Besaran. Kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok atau besaran mendasar, ya. Besaran pokok itu ada 7. Coba perhatikan pada tabel di sini. Nama besaran itu sendiri yaitu waktu, panjang, massa, arus, suhu, kemudian jumlah zat, intensitas cahaya, ya. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah beberapa simbol. Untuk waktu selalu T kecil. Sementara untuk panjang bisa L, bisa X, R, dan macam-macam. Untuk massa selalu M kecil, ya, dan seterusnya. Dengan satuan yaitu sekon, meter, kilogram, ampere, dan seterusnya, di mana simbol dari satuan adalah S, massa, meter, kilogram. Jadi kalian bisa membedakan mana simbol dari besaran, mana simbol dari satuannya, ya. Jadi pada besaran pokok itu ada 7, ya. Ada 7 besaran pokok yang biasa disingkat. Kalau di SMP mungkin disingkat, ya. Maju, suku, pawai, ya. Massa, jumlah zat, ya. Suhu, kuat, arus, ya. Panjang, waktu, ya. Intensitas cahaya, ya. Jadi di sini kalian bisa perhatikan massa, jumlah zat, suhu, kuat arus, panjang, ya. Waktu, intensitas cahaya, disingkat dengan maju, suku, pawai. Bicara tentang satuan, di dunia ini banyak sekali ragam satuan. Tiap negara ada yang berbeda-beda, tetapi lebih umum yaitu dikenal dengan satuan internasional, CGS, sentigram, sekon, dan British, ya. Untuk besaran yang sama, misal panjang di sini. Dalam SI, satuan internasional, yaitu disebutkan dengan meter. Untuk CGS yaitu centimeter. Untuk British atau di Inggris lebih sering dikenal dengan feet atau foot. Untuk massa pun demikian. Massa kilogram, gram, slug. Untuk waktu yaitu skon sama, ya. Jadi itu. Lantas apakah 1 meter itu panjangnya sama secara fisik dengan feet? Ya tetap sama, tetapi angkanya yang berbeda. Contoh, perhatikan, ya.
gambar air terjun pada memiliki ketinggian yaitu tinggi 979 meter ya. Di sini. Loh Pak, itu kan tinggi bukan panjang. Ya, di sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya panjang, tinggi, lebar, jari-jari, jarak itu adalah termasuk dimensi atau panjang. Coba perhatikan cara konversinya. Berapa feet? Nah, di sini yaitu misal 979 dikali dengan 3,281 feet per 1 meter. Apa ini 3,281 feet? Yaitu 1 meter sama dengan 3,281 feet. Sehingga tingginya menjadi berapa? Yaitu ini meter, satuannya bisa dicoret. Hasilnya tinggal dikalikan aja dengan kalkulator, yaitu feet. Terus bagaimana dengan kalau ditanyakan ke meter sebaliknya? Ya, perhatikan. Berarti 3,212 feet dikali 1 meter dibagi 3,281 feet. Dicoret-coret sama dengan itu 979 meter. Ini cara konversi. Kita ulang pelajarannya, dulu di SD sudah pernah. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Kita akan membicarakan dimensi. Apakah itu dimensi? Itu suatu cara penulisan ya untuk menunjukkan suatu besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Yang memiliki dimensi adalah besaran pokok. Contohnya di sini waktu, panjang, masa. Dengan penulisan waktu adalah T, time. Ya. Ada yang seperti ini. Length, panjang. Masa, M. Ya. Ada beberapa referensi bisa menuliskan langsung huruf besar seperti ini atau diberi kurung kotak gitu ya. Lantas apakah fungsinya? Yaitu untuk mengetahui kebenaran suatu persamaan atau menentukan satuan dari suatu besaran tersebut ya. Atau bisa juga konstanta itu memiliki besaran atau tidak ya. Contohnya seperti ini. Misalkan posisi dinyatakan X sama dengan A plus B dikalikan T ditambah C T kuadrat. Bagaimana dengan dimensi dari A ini? B dimensinya apa? C. Dimensinya bagaimana? Yuk kita pelajari. A yaitu dimensinya sama dengan sama semua. Ingat, dua besaran atau lebih hanya dapat dijumlahkan dengan dimensi yang sama ya, sehingga satuannya sama semua di sini. Dari X sama dengan A BT
ya, sama dengan CT kuadrat, sama semua. Sehingga di sini L, maka L. Lantas bagaimana dengan B? Ya, jadi dimensinya A sama dengan L. Ya. Untuk B, maka X sama dengan B kalikan T, maka L sama dengan B dikalikan dengan T dimensinya, maka B sama dengan L per T. Inilah dimensinya. Pun demikian dengan C. X sama dengan CT kuadrat, maka L sama dengan C T kuadrat, maka dimensinya C adalah L per T kuadrat. Oke, semoga bisa dipahami. Besaran turunan, apakah besaran turunan itu? Ya, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dari mana besaran turunan itu? Yaitu perkalian dari besaran-besaran pokok. Contoh, perhatikan di sini, yaitu area atau luas. Ya, luas simbolkan oleh A. Luas adalah rumusnya, luas sama dengan sisi kali sisi atau panjang kali panjang, panjang kali lebar, yang umum. Luas adalah A, panjang adalah L, sehingga secara satuan meter kali meter, maka satuannya adalah meter persegi. Angka 2. Inilah besaran turunan. Secara dimensi bagaimana? Berarti dimensinya adalah, dimensi dari luas adalah L kalikan L, maka L kuadrat. Ya. Oke, contoh yang lain sekarang. Volume, tinggal ngalikan. Kecepatan. Ya. Kecepatan adalah V, jarak dibagi waktu. Ya. Jarak satuannya adalah meter, waktu adalah sekon, sehingga satuan dari kecepatan meter per sekon, atau bisa dituliskan dengan meter sekon pangkat min 1. Bagaimana dengan dimensinya? Yaitu jarak L per T, maka dimensi dari kecepatan adalah L T pangkat min 1, atau bisa juga ditulis seperti ini dalam satu kurung. Ada contoh yang lain, besaran turunan, yaitu massa jenis di sini, yaitu massa per volume, massa kilogram, volume meter kubik, ya, sehingga bisa dibagikan. Pun demikian dengan besaran turunan yang lain. Jadi besaran turunan diperoleh dari perkalian atau pembagian besaran pokok. Demikian
Terakhir kali ini yaitu latihan. Silakan kalian kerjakan, dilatih kemampuannya. Ada beberapa tips dalam mengerjakan latihan tentang besaran, satuan, dan dimensi. Ya. Kenali satuan pokok, besaran pokok, ya, yaitu misal meter. Di sini per sekon, ya, sekon. Berarti waktu panjang dibagi waktu. Ya. Diubah dari 72 km per jam ke sekon. Ada gram, sentimeter kubik, kilogram, meter kubik. Kemudian dimensi, ya, ini tentukan dimensi. Untuk mencari dimensi awalnya kata kuncinya adalah jarak, yaitu S, ya, jarak S. Apa berarti? Panjang. Pun demikian dengan berikutnya, gaya. Dicari dimensinya sama dengan, ya, suatu K, kelajuan, massa di sini. Ya, kata kuncinya ini jari-jari, ditentukan secara dimensi. Oke, silakan mengerjakan. Ya, bisa dikumpulkan di